Halo, selamat pagi. Salam sejahtera, Tuhan memberkati. Pagi ini kita akan belajar di 1 Korintus 1 ya. Salam. Salam adalah ucapan yang ditujukan kepada jemaat di Korintus. Karena mereka orang-orang yang dikuduskan dalam nama Yesus Kristus dan dipanggil menjadi orang-orang kudus. Ya. Lalu ada respon dari orang-orang kudus ini di Korintus, dan dia mengucapkan ucapan syukur kepada Tuhan karena telah dipanggil atas kasih karunia Allah, sehingga menjadi orang-orang yang berhikmat dan bijaksana. Kadang-kadang kita di rumah juga seringkali mengabaikan ucapan syukur. Contohnya, ya, kalau kalian di rumah, perhatikan kalian di rumah, saat orang tua kalian memberikan sesuatu, apakah kita pernah mengucapkan syukur dengan tulus dan selalu mengucapkan syukur dan terima kasih kepada orang tua kita yang telah memberikan kesempatan kita untuk mengikuti pelajaran di sekolah, ya? Atau pernahkah kita berterima kasih karena orang tua kita memberikan makanan pagi, siang, sore, ya? Itu kita pernah nggak berterima kasih atas itu? Hal kecil tapi sangat berpengaruh pada orang tua kalian. Ya, ucapan terima kasih kepada orang tua kita. Apakah kalian pernah mengucapkan syukur atas pakaian ataupun sabun mandi yang ada di kamar mandi kalian? Pernah nggak mengucapkan syukur? Ini penting, ya. Kita mengucapkan syukur karena telah memberikan sikat gigi. Kalian bisa bayangkan kalau di rumah kalian tidak ada sikat gigi, ya, kalian hanya tinggal pakai, padahal ada usaha untuk orang tua memberikan kesempatan bagi kalian untuk membersihkan diri kalian sendiri. Ucapan syukur adalah dengan banyak cara, misalnya dengan cara mandi dengan teratur, itu adalah ucapan syukur. Makan dengan teratur, itu ucapan syukur, ya. Demi apa? Menjaga kesehatan kalian semua. Oke, saya akan fokuskan di dalam kita baca tentang 1 Korintus 1 ayat 12, ya. Perhatikan, di situ selain ucapan syukur daripada ahli-ahli orang-orang baik di Korintus ini, ternyata ada perpecahan di antara orang-orang kudus ini, ya. 1 Korintus, coba kalian baca di 1 Korintus 1 ayat 12. Dikatakan, yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Semua masing-masing dengan egonya menyatakan bahwa dirinya adalah dari golongan-golongan tertentu. Sehingga apa? Terjadi perpecahan. Itulah yang terjadi di Korintus. Orang tua kita seringkali mengharapkan apa yang kita dapat berikan kepada dia, dan apa yang diharapkan orang tua terhadap kita. Saya akan membacakan sedikit puisi yang diberikan oleh orang terkenal. Kalian mungkin ini udah beberapa kali saya bacakan, dan ini saya selalu mendapatkan hikmat dari bacaan atau puisi tersebut, ya. Douglas MacArthur, ya, seorang jenderal terkenal, kalau nggak salah dari Inggris, ya.
Dia sangat-sangat sayang pada anaknya, sehingga dia membuat suatu puisi yang berjudul Doa untuk Anakku. Dikatakan, Tuhanku, bentuklah putraku menjadi manusia yang cukup kuat untuk mengetahui kelemahannya dan berani menghadapi dirinya sendiri saat dalam ketakutan, manusia yang tegar dan tabah dalam kekalahan, tetap jujur dan rendah hati dalam kemenangan. Bentuklah putraku menjadi manusia yang berhasrat mewujudkan cita-citanya dan tidak hanya tenggelam dalam angan-angan saja. Seorang putra yang sadar bahwa mengenal Engkau dan dirinya sendiri adalah landasan segala ilmu pengetahuan. Tuhanku, aku mohon, janganlah pimpin putraku di jalan yang mudah dan lunak. Namun, tuntunlah dia di jalan yang penuh hambatan dan godaan, kesulitan dan tantangan. Biarlah putraku belajar untuk tetap di tengah badai dan senantiasa belajar untuk mengasihi mereka yang tidak berdaya. Ajarilah dia berhati tulus dan bercita-cita tinggi, sanggup memimpin dirinya sendiri, selain mempunyai kesempatan untuk memimpin orang lain. Manusia yang sanggup menggapai masa depan, namun tidak pernah melupakan masa lampau. Dan setelah semua menjadi miliknya, berilah dia cukup rasa humor, sehingga ia tidak bersikap sungguh-sungguh, namun tetap mampu menikmati hidupnya. Tuhanku, berilah ia kerendahan hati, sehingga ia akan mengingat kesederhanaan dari keagungan sejati, keterbukaan pikiran dari kearifan sejati, dan kelemahan dari kekuatan sejati. Dan pada akhirnya, bila semua itu terwujud, hamba sebagai anaknya, sebagai orang tuanya, yang berani berkata, hidupku tidaklah sia-sia. Itulah sebagian dari puisi Douglas MacArthur, sangat baik. Jadi kita sebagai kesimpulan, baiklah kita berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain dan bagi diri kalian sendiri, sehingga orang tua kita tidak merasa khawatir atau hidupnya merasa tidak sia-sia demi masa depan kita semua. Tuhan memberkati. Amin.